Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi bersama saya Rusdi Syarif. Saya doakan kita semua selalu sehat, rezeki dilancarkan, dan urusan kita semakin dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi ini kabar gembira bagi kita semua. Sebenarnya sektor pelancongan ini telah dibenarkan pada bulan-bulan sebelumnya. Tapi kita ada yang tidak mendapatkan secara rinci. Ada yang mengatakan dia ini pergi ke Langkawi dan bisa bersiar-siar dan bisa berjalan-jalan ke selain Pulau Langkawi. Apakah bisa? Nah, ini sebenarnya sektor pelancongan ke Langkawi ini telah dibuka mulai tahun lepas, November 2021. Dan kalau kita mau melancong itu ke Langkawi, harus negara-negara tersebut diizinkan diluluskan di bawah KKM atau di bawah JIM. Atau di bawah KLN. Dan negara yang diluluskan itu bisa kita ketahui di laman sesawang Motash ini atau di website Motash ini. Dan senilai negara yang berisiko tinggi tidak dibenarkan untuk melancong ke Langkawi. Dan juga ke Langkawi tidak memerlukan My Travel Pass. Tidak perlu mohon My Travel Pass. Dan juga nanti untuk ke Langkawi itu minimumnya adalah 3 hari, tidak bisa 1 atau 2 hari. Nah, ini yang menjadi perhatian kita sebenarnya. Kalau kita melancong ke Langkawi itu dalam 3-7 hari, kita hanya boleh di Langkawi saja. Dan untuk ke Langkawi itu harus menggunakan pengangkutan udara. Dan juga nanti pelancong yang hanya dalam 3-7 hari itu hanya boleh di Pulau Langkawi saja. Itu yang perlu kita camkan ya. Hanya boleh di Langkawi. Dan kalau kita ingin melancong ke luar Langkawi itu tidak bisa. Dan di bawah ini disebutkan pelancong yang telah menerima dos penggalak atau booster dibenarkan keluar dari Pulau Langkawi pada hari ke-5 jika ujian tes PCR pada hari ke-4 adalah negatif. Seperti itu. Jadi kalau kita punya dos penggalak atau booster itu kita bisa keluar Pulau Langkawi. Bermakna kalau masih dos 2 itu belum bisa. Setelah itu bagi yang melancongnya di luar 7 hari, kalau kita ingin ke Langkawi wajib menggunakan pengangkutan udara, sama ada singgah dulu di KLIA atau terus ke Langkawi. Setelah itu pelancong yang melebihi 7 hari ini boleh keluar melalui pintu keluar domestik, udara atau laut pada hari ke-8. Maksudnya kalau kita mungkin mau keluar daripada Pulau Pinang atau melalui Subang kalau ada, itu dibenarkan. Dan ini yang menjadi perhatian kita. Pergerakan ke semua destinasi di Malaysia dibenarkan. Jadi kalau kita melihat sebelum ini orang-orang yang pergi melangkawi dan setelah itu mereka bisa pergi melancong ke daerah-daerah lain, ke negeri-negeri lain, itu karena mereka melancongnya melebihi 7 hari. Inilah yang menjadi pertanyaan kawan-kawan kita ini. Bagi yang tidak bisa itu mungkin mereka hanya melancong di bawah 7 hari dan mereka belum menerima dos penggalak atau booster. Dan di bawah ini tentang tes PCR. Dan kita terus pergi ke sini, ke halaman ini. Sebenarnya halaman ini banyak ya. Nanti file ini saya akan letakkan di deskripsi. Kita bisa membaca secara rinci SOP-nya. Di sini saya hanya membacakan dan menerangkan apa yang penting saja. Untuk tes PCR itu wajib membuat 2 hari sebelum berlepas ke Pulau Langkawi. Dan hasil ujian itu mesti dicetak, mesti diprint dalam bahasa Inggris atau Melayu dan ditunjukkan nanti kepada siapa yang bertugas. Dan ini syaratnya. Syarat inilah yang kita mesti penuhi. Setiap pelancong wajib menggunakan pengendali pelancongan di Malaysia yang berdaftar di bawah Motash, yang ada berlesen Motash. Maknanya kalau agensi itu atau agen itu tidak di bawah Motash, maka tidak dibenarkan. Apalagi di sini pelancongan yang secara free independent, maksudnya dia melancong sendiri tanpa ada agent travel. Itu pun lagi tidak dibenarkan. Ini yang harus kita camkan. Agent atau agen travel yang tidak di bawah Motash itu tidak bisa. Harus agent itu atau agen itu di bawah dan terdaftar di bawah Motash. Sedangkan package pelancongan itu adalah butiran pengendali pelancongan. Setelah itu tiket penerbangan pergi dan balik. Dah pergi dan balik ya. Maka nanti ketika tiket balik ini sudah ada, kita harus keluar sesuai dengan tanggal yang ditentukan. Setelah itu ada penginapannya, ada tempahan atau bayaran tes COVID-19, ada pemandu pelancongannya, targetnya, lepas itu package lawatan. Ini bagi kita yang biasa dengan package atau agen pelancong ini, kita mungkin sudah tahu dengan butiran-butiran ini.
Dan ini yang paling penting lagi, iaitunya pembelian insurans. Setiap pelancong asing wajib membeli polisi insurans bernilai 50,000 US dollar. Dah. Inilah yang memberatkan bagi kita yang mungkin yang biasa-biasa ini atau yang menengah ke bawah ini. Bagi mereka yang berduit ini, untuk insurans yang sebesar 50,000 dolar ini itu tidak masalah. Jadi kalau kita ada insurans yang sebesar ini tidak masalah. Tapi kalau tidak ada, jangan bermimpi dulu. Seperti itu ya, supaya kita bisa faham dengan keadaan terkini. Dan ini berkenaan dengan tempat hotel. Setiap yang pelancong ini wajib sudah membuat tempat hotel sebelum berlepas ke Malaysia melalui pengendali pelancongan yang sah. Maksudnya yang berdaftar di bawah MOTAS tadi. Dan setelah itu ini yang terakhir, ini ujian seringan dan pengecualian kuarantin. Maksudnya tidak ada kuarantin. Sejurus tiba di KLIA atau KLIA 2, pelancong akan dipakaikan tag pengenalan diri oleh pengendali fasiliti swasta ujian seringan. Jadi nanti kita akan disemak sijil vaksinasinya, pastikan ada aplikasi MySejahtera. Setelah itu kita akan dipastikan pelancong itu mengimbas kod QR pengembara gelembung pelancongan antarabangsa Pulau Langkawi. Setelah itu melengkapkan borang MySejahtera TAFEL dan setelah itu tes PCR. Jadi melalui pakej gelembung pelancongan Pulau Langkawi ini, kita tidak akan ada kuarantin. Setelah itu bagi kita yang hanya di bawah 7 hari, itu hanya bisa di Langkawi saja kalau seandainya kita belum booster. Dan kalau seandainya pakej pelancongan kita melebihi 7 hari, itu bisa kita melancong ke negeri-negeri yang lain. Dan untuk yang lainnya, halaman-halaman lainnya silahkan baca sendiri SOP secara rincinya. Bagaimana ketika di Malaysia, apa yang boleh, apa yang tidak boleh, silahkan baca sendiri. Oke, itu saja. Semoga bisa dipahami. Silahkan share kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.